Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Mawaddah dengan NIM 19008872010008. Perkenalkan, nama saya Riko Darmawan, NIM 19008872010111. Perkenalkan, nama saya Putri Ayu Lestari NS dengan NIM 19008872010022. Perkenalkan, nama saya Muhammad Jarman, NIM 19008872010007. Baiklah teman-teman, evolusi teknologi kapal di Nusantara ini dapat dirunut sejak zaman prasejarah, di mana pada zaman prasejarah sudah ditemukannya sampan. Di samping sampan juga ada rakit yang terbuat dari bambu, baik itu rakit yang sudah berlantaikan papan ataupun juga belum berlantaikan papan di atasnya. Jika kita pikir, dari mana dapat kita ketahui bahwa pada zaman prasejarah tersebut telah ditemukannya sampan? Yaitu dengan adanya bukti terdapat di Pulau Kei Kecil, yaitu adanya lukisan prehistori yang terdapat di gua dan juga di batu karang, yaitu lukisan sampan. Walaupun lukisan tersebut belum sempurna, lukisan tersebut belum jelas bentuknya. Ada salah satu daerah di Indonesia ini yang cukup maju teknologi perkapalannya. Apakah teman-teman tahu daerah apa itu? Yaitu daerah Sulawesi, di mana Sulawesi ini sudah mempunyai teknologi perkapalan yang cukup maju, yaitu tradisi teknologi perkapalan dengan membuat kapal cadik berganda sudah cukup dikenal di utara dan juga di selatan Sulawesi. Lalu, kapal bercadik ganda ini tersebar sampai ke pantai timur Madagaskar bersamaan dengan persebaran jenis perahu cadik tunggal. Sebelum kapal api ditemukan, terdapat kapal dan perahu yang terbagi dua kelompok besar, yang berdasarkan dari teknik pembuatan yang disebut kapal lesung dan kapal papan. Teknik pembuatan kapal lesung ini memerlukan keahlian dan pengalaman yang khusus. Pembuatan kapal memerlukan kesabaran dan ketekunan bekerja. Sedangkan dengan penggunaan alat yang serba sederhana, tentulah harus dengan orang yang sudah mempunyai pengalaman bertahun-tahun. Untuk kapal papan, teknik pembuatannya tidak kurang kompleks. Dalam pembuatannya tidak hanya tergantung dari satu batang kayu saja yang dikeruk bagian dalamnya. Dengan demikian, maka jenis dan bentuk lebih banyak bagi dan kemungkinan untuk membuat kapal yang lebih besar tidak begitu terbatas. Ternyata selain di Pulau Kei Kecil yang terdapat sebuah lukisan yang berbentuk kapal atau perahu, ternyata di tempat lain juga ditemukan lukisan tersebut. Seperti apa? Nah, ternyata ada beberapa tempat, yaitu seperti di sepanjang Teluk Sleman, tepatnya di Pulau Seram Utara, lalu ada juga di Gua Niah, tepatnya di Sarawak, Pulau Muna, tepatnya di Sulawesi Tenggara, lalu ada juga Wamkana, tepatnya di Kabupaten Boru Selatan, lalu ada juga Sawai, tepatnya di Kabupaten Maluku Tengah, dan yang terakhir ada di Ohoi Dartaun. Oh ya teman-teman, pada masa kerajaan Sriwijaya, teknologi perkapalan telah dikembangkan untuk apa? Nah, ternyata untuk mengawasi perdagangan dan daerah kekuasaannya. Sriwijaya menggunakan kapal besar dalam jalur perdagangan di Samudra Hindia dan di Laut Cina Selatan. Melalui apa teman-teman? Ayo, ternyata melalui perairan. Teknologi perkapalan di kerajaan pada saat itu sudah bisa dikategorikan sebagai teknologi yang paling canggih. Wow, hebat sekali ya.
Kenapa? Kenapa sih bisa disebut seperti itu? Apa sih hal yang dapat dibuktikan sehingga dapat dikatakan bahwa teknologi tersebut dikategorikan sebagai teknologi tercanggih? Nah, hal itu dapat dibuktikan bahwa dengan kemampuan Sriwijaya dalam mengembangkan pelabuhannya hingga menjadi pelabuhan yang sangat besar, lalu ternyata juga pelabuhan yang ramai dan bahkan berskala internasional. Wow, hebat sekali ya teman-teman. Itu Sriwijaya juga melakukan proses integrasi kepulauan. Dengan demikian dapat dilihat bahwa Sriwijaya itu sudah mampu mengontrol wilayah perairannya dengan berbagai teknologi perkapalannya itu, sehingga kapal Jung Cina yang pada abad ke-16 tidak lebih dari tiruan bentuk kapal Sriwijaya. Dan Antonio Gaetano, seorang prajurit Portugis, penulis kronik atau penulis sejarah dan gubernur di Pulau Maluku, menguraikan tentang cara orang Maluku membuat kapal. Kapal yang dibuatnya dapat berlayar maju dan mundur. Kapal ini tidak diberi paku, di mana luas, rusuk, tinggi depan, serta tinggi belakang disesuaikan dan diikat dengan tali iju melalui lubang yang dibuat di beberapa tempat tertentu. Tradisi pembuatan kapal pribumi mengalami perubahan yang sangat signifikan semenjak kedatangan kapal Portugis di perairan Indonesia. Dikarenakan banyak orang Portugis yang mempunyai pekerjaan sebagai penasehat kapal dan juga arsitek kapal, seperti von Linschoten pada akhir abad ke-16, di mana orang-orang Portugis yang berada di Malaka, mereka mengajarkan cara atau teknik pembuatan kapal jenis Eropa. Ada salah satu kapal perang, yaitu kapal perang Banten. Kapal ini merupakan gabungan karya antara arsitek Indonesia dan juga arsitek Portugis pada akhir abad ke-16. Menurut kesaksian Willem Lodewijk, kapal ini menyerupai kapal galai yang mempunyai 2 tiang layar. Pada abad ke-15, di Maluku dikenal perahu kora-kora. Ada yang tahu perahu kora-kora, teman-teman? Perahu kora-kora ini merupakan perahu pengangkut orang dan juga bahan. Jadi, pada abad ke-15, perahu ini cukup bagus sehingga digambarkan oleh Vitepera sebagai perahu terbaik pada abad ke-15. Jawa terkenal sebagai pusat pembuatan kapal di Nusantara yang terkenal. Keahlian arsitek kapal Jawa begitu tersohor sehingga Albuquerque membawa 60 tukang yang cakep pada waktu ia meninggalkan Malaka pada tahun 1512. Namun, kapal yang dibuat di Jawa ini terbatas pada kapal-kapal kecil yang bisa berlayar cepat untuk keperluan perang. Lalu, ada juga dibuat kapal muatan dengan tongnex yang kecil. Menurut orang Belanda, pusat galangan kapal di Jawa adalah Lasem yang terletak antara pelabuhan terkenal Tuban dan Jepara, dan yang dekat dengan hutan jati Rembang. Jadi, diperkirakan puluhan pasokan kapal yang digunakan oleh Adipati Unus untuk mengepur Malaka adalah dari galangan kapal Lasem ini.
teknologi perkapalan di Jawa pada abad ke-16 sudah begitu bagus dan sangat hebat. Sebagai buktinya, pada tahun 1500, armada laut Demak telah mengerahkan 100 kapal untuk menyerang Malaka. Bobot kapal terkecil yang pernah dibawa oleh Patiunus dari Jepara adalah sekitar 200 ton. Di bagian timur Kepulauan Nusantara, pusat galangan kapal terdapat di Pulau-Pulau K. Setiap tahunnya, suatu armada kapal dan perahu yang baru selesai dibuat berangkat dari K ke Pelabuhan Maluku untuk dijual. Banyak orang yang memuji keahlian orang K ini dalam teknologi membuat kapal. Banyaknya variasi tipe kapal membuat orang banyak kagum terhadap keahlian mereka. Hal ini menunjukkan bahwa tradisi maritim yang telah mempengaruhi budaya K didukung oleh pengetahuan teknik perkapalan yang sudah mulai sebelum abad ke-19. Di bagian timur, Kepulauan Nusantara. Pusat galangan kapal terdapat di Pulau-Pulau K. Setiap tahun, suatu armada kapal dan pulau yang baru selesai dibuat berangkat dari K ke Pelabuhan Maluku untuk dijual. Banyak yang memuji keahlian orang K dalam teknologi membuat kapal. Banyaknya variasi tipe kapal membuat orang banyak kagum terhadap keahlian mereka. Hal ini menunjukkan bahwa tradisi maritim yang telah mempengaruhi budaya K didukung oleh pengetahuan teknik perkapalan yang sudah mulai sebelum abad ke-19. Sering dengan masuknya bangsa barat, dipastikan kapal pribumi tidak murni lagi. Kapal pribumi pada abad ke-17, yaitu pada masa kedatangannya Belanda dan Inggris, dimungkinkan telah mengalami perubahan sebagai akibat bersentuhan dengan budaya Portugis dan Spanyol. Lalu pada abad ke-16 mungkin juga mengalami pengaruh kapal pada ke India, Gujarat, Persia, Arab. Terlepas dari semua itu, keadaannya ini menunjukkan bahwa jiwa bahari telah menghasilkan banyak jenis kapal sesuai dengan keperluan setempat. Baiklah teman-teman, mungkin hanya itu penjelasan dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.